wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Habaib yang kami muliakan, para asatidzah mukminin dan mukminat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat hadir di majelis ini dalam rangka kita memperingati hari kelahiran manusia pilihan Allah, makhluk yang terbaik di sisi Allah, manusia yang disebut sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kehadiran kita pada acara Maulid di siang hari yang berbahagia ini akan tercatat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dan keluarga kita akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mukminin dan mukminat yang kami muliakan, saya awali dengan sebuah cerita. Cerita ini terjadi pada Al-Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cerita ini berkaitan dengan Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam. Imam Ja'far ini adalah putranya Imam Baqir, putranya Imam Ali Zainal Abidin, putranya Imam Husain, putranya Fatimah Zahra, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika beliau mengajar, beliau tidak melihat salah satu di antara muridnya yang biasa hadir. Kemudian beliau tanya, mana si fulan? Teman-temannya bilang si fulan gak datang karena baru dapat anak. Ditunggu satu hari, dua hari, kemudian beberapa hari kemudian dia datang. Waktu dia datang, Imam Ja'far nanya, aina anta ya fulan, mana ente? Dia bilang, ana sibuk urus anak-anak ya Imam. Masya Allah, dapat anak laki-laki, alhamdulillah. Siapa yang nama anak yang kau berikan? Dia bilang, aku kasih nama Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Aku kasih nama Muhammad. Imam Ja'far langsung duduk. Bilang, bi abi wa ummi khairul aba. Kau kasih nama Muhammad. Demi ayah dan ibuku, sebaik-baik nama, sebaik-baik ayah, sebaik-baik leluhurku. Jadi beliau dengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sampai disebut tabta'a ra'sah. Dia nunduk sampai sebagian riwayat bilang sampai dagunya itu hampir menyentuh lantai. Ta'zim dan hormatnya kepada datuknya Rasulullah SAW. Begitulah orang-orang hebat, orang-orang suci mengagungkan Rasulullah SAW. Dan mengagungkan Nabi ini, kalau kita lihat bagaimana manusia-manusia hebat seperti Imam Ja'far Shadiq segitu mengagungkannya Rasulullah, Al-Quran menyebutkan belum seberapa. Allah mengagungkan Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Jadi kita manusia ini sebesar dan sebanyak apapun kita agungkan Rasulullah, belum ada apa-apanya dibandingkan Allah yang mengagungkan Rasulullah. Allah sebutkan dalam surah Al-Insyirah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kami yang mengangkat namamu, wahai Muhammad. Kalau sudah Allah yang mengangkat namanya, tidak ada siapapun yang bisa menandingi Allah yang mengangkat nama Rasulullah SAW. Imam Ridha alaihissalam memberikan sebuah perumpamaan. Dia bilang, kapan kamu bisa melihat nama Muhammad terpisah dengan namanya Allah? Di mana ada nama Allah disebutkan, ada nama Rasulullah disebutkan. Hatta Nabi Adam alaihissalam dalam riwayat dikatakan, pertama kali Nabi Adam membuka matanya saat Allah ciptakan, matanya pertama melihat nama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai Adam bertanya, ya Allah, apakah ada manusia sebelum aku kau ciptakan yang bernama Muhammad? Allah bilang, ya ada. Nur Muhammad SAW yang Allah pertama kali ciptakan, walaupun bentuk jasadnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagai Nabi yang terakhir. Bahkan banyak riwayat menyebutkan ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga, 40 tahun beliau menangis. Setiap hari beliau berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, tub alayya ya Allah, bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, tub alayya ya Allah. Riwayat seperti itu banyak sekali. Jadi dari riwayat-riwayat ini kita bisa paham betapa agungnya itu Rasulullah SAW. Pantas kalau seluruh alam semesta merayakan hari kelahirannya. Rugilah orang-orang yang tidak ikut merayakan hari kelahiran Rasulullah. Rugilah orang yang tidak mengagungkan Rasulullah, apalagi membid'ahkan sholawatan rame-rame kepada Rasulullah. Rugi. Rasulullah itu adalah karunia Allah khusus untuk manusia. Kalau dalam bahasa tasawuf, kalau untuk perhatikan nama Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, Syah
Suhrawardi, orang-orang yang Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, itu ulama-ulama besar, sufi-sufi besar. Mereka selalu menyebut istilah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah ciptaan pertama Allah sebelum menciptakan alam semesta. Sebagai mediator untuk Allah ciptakan seluruh isi alam semesta. Ya Allah, sebanyak apapun kita berbicara tentang Rasulullah SAW, tidak pernah itu menjadi satu titik debu dari yang Allah bicarakan tentang Muhammad SAW. Karena itu dalam sebuah hadis dikatakan, tidak ada orang yang kenal Allah kecuali Muhammad, dan tidak ada orang yang kenal Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kenal Allah yang sesungguhnya adalah Rasulullah, dan yang kenal Rasulullah sesungguhnya adalah Allah. Kenal hakikat yang sesungguhnya. Kita alhamdulillah kita cinta sama Rasulullah, dan cinta kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Dan Nabi sudah janji, ada seorang sahabat dalam riwayat dikatakan dia selalu hadir. Ini orang Bani. Riwayat ini bilang ini orang tinggalnya itu jauh dari Madinah, di Sahra, di Baida. Baida itu maksudnya kampung Sahara yang cukup jauh, tengah-tengah. Dia berusaha untuk datang ke kota Madinah, lihat wajah Rasulullah, dia pulang. Dia nggak sempat hadir, jarang dia bisa hadir dalam majelis Rasulullah karena tempatnya jauh, menempuh berjam-jam. Dia datang, dia ada Rasulullah, selesai dia pulang. Selalu dilakukan itu. Majelis Rasulullah penuh. Jadi belakang lihat Nabi, sudah kelihatan wajah Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah, dia datang. Diperhatikan oleh Nabi. Sampai suatu hari Rasulullah panggil. Dia bilang, aku lihat engkau setiap kali datang dari jarak jauh, sebentar kau lihat wajahku, kau bilang Assalamualaikum Rasulullah. Dia gak sempat duduk lama seperti sahabat yang lain yang tinggal di kota Madinah. Kenapa? Kenapa gak sempat duduk di istana tempatnya jauh? Ya sudah, kalau nggak bisa sering dari datang, ya seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu bisa. Dia bilang, aku nggak bisa tidur di Rasulullah, kau nggak lihat wajah. Nggak bisa, cinta rinduku sama engkau ini lebih dari segala-galanya. Udah lihat terobati aku begitu. Terus Rasulullah tanya, apakah ini ucapan dari hatimu? Dia bilang, nah ya Rasulullah. Langsung Nabi bilang, al-mar'u ma'aman ahbabta. Al-mar'u ma'aman ahbabta. Nanti engkau akan dibangkitkan bersama orang yang kau cintai. Kalau kau cintai Muhammad, kau akan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang cinta itu sama Rasulullah itu tidak bertepuk sebelah tangan. Siapapun kan itu pelihara itu cinta Rasulullah SAW dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, anak cucu kita. Tanamkan itu cinta pada Rasulullah SAW. Sampai Nabi berkata, "Adibu auladakum bisalah." Didik anak kalian dengan 3 hal sejak dini. Adibu auladakum bisalah, sejak dini. Ajarin anak kamu, didik anak kamu dengan 3 hal sejak dini. Pertama apa? Hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli baiti nabiyyikum
wa tilawatil Quran. Saya cek ini hadis, tadinya saya ragu, mungkin pertama-tama tilawatil Quran, lalu hubbu nabiyyikum, hubbu ahli baiti nabiyyikum. Tadinya saya mungkin salah redaksi, saya cari berbagai sumber. Hadis ini betul pertama hubbu nabiyyikum atau tilawatil Quran. Semua riwayat mengatakan pertama-tama hubbu nabiyyikum. Ajarkan pada anak kalian, besarkan akhlak mereka pertama-tama dengan cinta kepada nabinya, kemudian cinta kepada ahlul bait nabinya, dan yang ketiga baru ajarkan mereka baca Al-Quran. Subhanallah. Ini cara Nabi SAW mengajarkan kita kaum muslimin untuk bagaimana dari usia dini keluarga kita dididik untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Nabi sejak dini tidak mungkin bisa diperoleh kecuali dari rumah tangga, dari ayah, dari ibu, dari jinnya, kakeknya, neneknya, jidahnya. Cinta kepada Nabi betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga. Tadi alhamdulillah ananda kita Abbas, anak dari maupun Bapak, Masya Allah, bahagia sekali orang tuanya. Saya melihatnya begitu bahagia. Kemampuan dia di dalam mengungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah lewat kesidah. Mudah-mudahan dia akan menjadi anak yang saleh, Insya Allah, ya. Anak yang akan mensyiarkan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua kita dapat berkah dari situ. Amin. Nah, jadi Bapak dan Ibu, salah satu cara untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah adalah membaca maulid ini. Membaca maulid, membaca sholawatan. Kita di Indonesia alhamdulillah sebuah negara yang memang tradisinya itu sholawatan. Belum tentu negara lain punya tradisi yang sama. Sholawatan, mauludan, apapun yang namanya cara-cara meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan itu perlu kita pelihara itu, perlu sekali dipelihara itu. Bahkan ada sebuah hadis, kalau kalian punya begitu banyak dosa dan tidak menemukan cara untuk kalian mendapatkan ampunan Allah, perbanyak sholawat kalian kepada Rasulullah SAW. Fa inna salata 'ala nabi tukaffir as-sayyi'at. Sholawat kepada Nabi itu akan menggugurkan dosa-dosa. Dan alhamdulillah Ahlul Bait ajarkan kita sedikit-sedikit sholawat. Dan memang Nabi berkata, tahu kalian siapa orang yang paling bakhil kepada yang disebut paling bakhil? Abkhalun nas man sami'a atau man dzukira ismi indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang paling bakhil, Nabi bilang, adalah orang yang disebutkan namaku dan dia mendengarnya tapi dia tidak mau sholawat kepada aku. Man dzukira ismi indahu, orang yang mendengar namaku, nama Muhammad SAW, tapi dia tidak sholawat. Dan Nabi menyebut orang yang paling bakhil. Dan subhanallah, kalau bicara tentang sholawat ini, cukup satu ayat Al-Quran yang kita lihat betapa agungnya itu sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Antum lihat ayat ini, Allahumma salli ala Muhammad. Antum lihat ayat ini, yang salawat kepada Nabi siapa? Pertama Allah, inna Allah. Kedua malaikat wa malaikat. Yusalluna ala Nabi. Yusalluna itu fi'ilnya mudhari', bukan fi'il madhi. Fi'il mudhari' itu artinya sampai sekarang pun mereka sholawat. Fi'il mudhari' itu artinya sedang berlangsung dan terus berlangsung, tidak berhenti. Ini bukan cerita lama, tetapi sebuah kejadian yang terus berlangsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna, sedang bersolawat. Ulama macam-macam boleh tafsiran tentang solawat. Allah bersolawat. Di antaranya mengatakan Allah menurunkan rahmat dan barokahnya kepada Rasul. Itu selalu Allah turunkan berkah dan rahmatnya kepada Rasul. Itu salah satu pemaknaan. Tapi yang pasti sholawat itu yang Allah perintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para ulama bilang begini, itu syukur. Kita lihat bagaimana agungnya ayat ini. Allah memerintahkan kita banyak perintah. Allah perintahkan kita sholat, aqimus sholat. Allah enggak sholat. Allah perintahkan kita zakat, atuz zakat. Allah enggak zakat. Allah perintahkan kita haji. Walillahi 'alan nas hajjal bait istata'a ilaihi sabila. Allah enggak haji. Allah perintahkan kita zikir, uzkurullah. Allah enggak zikir. Allah perintahkan kita istighfar, istaghfiru rabbakum. Allah enggak istighfar. Tapi ketika dia ingin perintahkan kita sholawat kepada Rasulullah, dia bilang aku pertama sholawat kepada Rasulullah. Sebelum aku minta kalian sholawat kepada Rasulullah, aku yang pertama sholawat. Dan aku perintahkan malaikatku juga sholawat kepada Rasulullah. Baru aku bilang ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dari situ aja kita sudah paham betapa sholawat kepada Rasulullah itu bukan hal yang kecil. Jangan anggap remeh sholawat kepada Nabi. Biasakan jadikan diri kita, hari-hari kita. Atau bayangkan kita sholat nggak pakai sholawat, sholat kita nggak sah. Kita sholat, zikir kepada Allah, sholat, ruku, sujud, tapi tidak ada Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, nggak sah sholat kita. Bisa bayangin. Ala kulli hal, semua yang kita dengar ayat Al-Quran dan hadis-hadis ini mudah-mudahan insya Allah menambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu siapa manusia yang agung ini. Walaupun sekali lagi ya, apapun yang kita bicarakan tentang Rasul, tidak sedikit pun sehebat yang Allah bicarakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, kecintaan kita kepada Nabi tidak akan bertepuk sebelah tangan. Allah anta ma'aman ahbabta. Ketika turun firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam surah Duha, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampai pada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa artinya itu? Ayat itu bilang wala sawfa yu'tika. Yu'tika itu Allah akan berikan kepada engkau wahai Muhammad. Sawfa itu akan, tapi akannya untuk lama nanti. Dalam bahasa Arab ada sa, ada sawfa. Kalau sa akan, tapi dalam waktu yang dekat. Tapi kalau sawfa nanti, waktu yang agak jauh.
Jadi Allah bilang wala sawfa yu'tika, Allah akan berikan kepada engkau wahai Muhammad fatardah, sampai engkau puas. Apa ini? Apa yang Allah janji kepada Rasulullah, di mana Allah akan memberikan kepada Nabi sesuatu, Nabi terus minta sampai Nabi puas. Sampai Nabi bilang syukur ya Allah, terima kasih ya Allah, Anda sudah puas apa yang kau berikan. Itu riwayat bilang itu adalah syafaat Rasulullah SAW. Dia tidak puas kalau umat ini enggak masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah. Itulah yang namanya rahmatan lil alamin. Rahmatnya Allah, rahmatnya Muhammad, kasihnya Muhammad kepada umat. Ketika Nabi di zaman Rasul, ketika Rasul berdakwah, kan gak mudah itu Rasulullah berdakwah. 13 tahun di Makkah, diganggu, dilempar, caci maki, dituduh, diboikot. 3 tahun Nabi di Syekh Abi Thalib. Tidak ada satu perkampungan yang gak jauh dari Safa Marwah. Itu perkampungan itu namanya Syekh Abi Thalib, kampung Abu Thalib. Rasulullah dan Bani Hashim semuanya dan bersama-sama pengikut Nabi diisolir, dimasukkan ke sebuah kampung itu diisolasi. Penduduk Mekah, Quraisy, terutama Bani Umayyah dan sebagainya, mengancam siapapun yang bermuamalah, bertransaksi dengan Bani Hashim, dengan Rasulullah SAW, maka mereka akan kena hukum. 3 tahun Nabi dan kaum muslimin yang ada di Syekh Abi Thalib tidak bisa berdagang, tidak bisa membeli apapun, tidak bisa menjual apapun. Sehingga Nabi dan waktu itu Sayyidina Hamzah yang banyak berperang sama Abu Thalib ini ingin memberi makanan puluhan bahkan ratusan keluarga ini dan pengikut-pengikutnya pergi ke Sahara yang lain, bawa gandum, bawa, dan seringkali nggak makan. Berapa kali riwayat berkata Nabi berhari-hari letakkan batu-batu kerikil untuk mendinginkan perutnya supaya bisa menahan rasa lapar dan membiayai orang-orang yang bersamanya. Perjuangan yang luar biasa sampai Nabi pindah berusaha untuk hijrah ke Taif, dan di sana Nabi diserang, dipukulin, dilemparin. Sebagian riwayat berkata sampai para malaikat datang mengatakan kami adalah malaikat yang dulu membalikkan gunung untuk kaum Ad dan Tsamud. Izinkan kami menurunkan azab kepada orang-orang yang telah mengganggu wahyu Muhammad. Nabi mengangkat ke tangan, dia bilang jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamuna anni nabi. Aku hanya minta kepada Allah agar Allah turunkan hidayah kepada mereka, karena mereka tidak tahu aku ini adalah seorang nabi. Dari sulbi mereka insya Allah akan lahir orang-orang yang beriman kepada. Itu betul-betul rahmatnya Rasulullah SAW. Yang rahmatnya Nabi ini sampai sekarang terus. Dan karena itu ajaran Nabi, seluruh totalitas ajaran Rasulullah itu sesungguhnya adalah rahmat. Seluruh ajaran Nabi itu adalah ajaran yang rahmat, yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Mukminin dan mukminat, sekarang ini tugas kita. Tugas kita, yang pertama-tama tugas kita mengikuti ajaran Rasul SAW sebaik-baiknya.
Memang Nabi pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, ini orang-orang kalau ingin membalas jasa aku ini apa ya Allah? Nabi tidak pernah meminta balas jasa, tapi kan biasanya kita kalau ada orang berbuat baik sama kita, itu kita hati kita itu ingin membalas itu. Allah ciptakan di dalam hati kita ini sebuah sifat ngenang kebaikan orang. Imam Ali mengatakan al-insan abidul ihsan. Kita kalau berbuat baik sama orang, hati kecil kita itu ingin membalas. Allah tahu. Allah tahu banyak orang ingin membalas jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah minta kepada mereka hanya satu. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Kalian ingin balas jasa Rasulullah. Kalian ingin ucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Kalian ingin menunjukkan bahwa kalian menghargai Rasulullah. Gak usah dengan uang, gak usah dengan apapun. Allah berkata, qul wahai Muhammad, katakan kepada mereka, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah apapun, illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian cinta kepada kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qurba di sini makna pertamanya adalah ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa banyak hadis dalam kitab, nama kitabnya dalam kitab Yanabi'ul Mawaddah, Kunduzi Al-Hanafi. Muallifnya itu namanya Kunduzi bermadhab Hanafi. Dia punya kitab namanya Yanabi'ul Mawaddah, sumber-sumber mawaddah. Ayat itu kan qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan aku tidak minta apapun dari kalian kecuali kecintaan, mawaddah fil qurba, pada kerabat Nabi. Beliau menulis sebuah kitab namanya apa? Yanabi'ul Mawaddah. Sebuah kitab hadis. Kira-kira ada di dalamnya tercatat hampir 1000-an hadis. Di antaranya dia membawa hadis begini, dia riwayatkan. Sudah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hubbi ali Muhammad mata taiban, wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahidan, wa man mata ala hubbi ali Muhammad yuzaffu ila jannati kal arisi yuzaffu ila baiti zawjiha. Barang siapa yang mati dengan kecintaan kepada keluarga Muhammad, matinya dihitung mati orang yang sudah bertaubat kepada Allah. Barang siapa yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Muhammad, matinya dihitung seperti orang yang syahid di jalan Allah. Barang siapa yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Muhammad, dia akan diarak masuk surga seperti pengantin perempuan diarak masuk ke rumah sang suaminya. Hadis ini ada juga dalam kitab Kanzul Umar, ada dalam Mustadrak As-Sahihain, dan banyak kitab-kitab yang meriwayatkan hadis. Ini kecintaan kepada Muhammad wa ali Muhammad, prinsip betul dalam hidup kita. Prinsip betul. Enggak perlu kita, misalnya, enggak perlu kita terbawa oleh berbagai macam isu atau berbagai macam nama. Cintaan kepada keluarga Muhammad, oh berarti itu khusus orang-orang Syiah.
Tidak ada urusan dengan sunnah dan syiah. Cinta pada Muhammad ini perintah Allah. Ini bukan hanya kewajiban sebuah mazhab tertentu. Ini kewajiban kita seorang muslim sebagai pengikut setia Rasulullah SAW. Dan itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Al-Qurba, Ahlul Bait yang memang wajib kita cinta kepadanya adalah Ahlul Bait yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan segala najis dari kamu wahai Ahlul Bait dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Jadi ada Ahlul Bait yang memang Allah sucikan. Ahlul Bait yang memenuhi sebuah kriteria namanya suci. Suci itu artinya maksum. Suci itu artinya nggak berbuat dosa. Siapa ini orang-orang yang tidak berbuat dosa? Kalau bicara dzurriyyah, banyak dzurriyyah berbuat dosa. Berarti dia bukan Ahlul Bait yang dimaksudkan itu. Ahlul Bait yang Allah wajibkan cinta kepadanya adalah Ahlul Bait yang memang memenuhi kriteria ayat 33 surah Al-Ahzab. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah hilangkan segala nista, segala najis. Allah sucikan sesuci-sucinya, enggak ada dosa. Ini pasti bukan dzurriyyah. Kalau dzurriyyah banyak dosa saya, dzurriyyah saya banyak dosa saya, fulan dzurriyyah banyak dosanya. Tapi ada orang-orang yang Allah sebut Ahlul Bait yang suci, yang kita wajib cinta kepada. Ayat ini turun kepada 5 orang, disebut dengan Ashabul Kisah: Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Ayat ini turun di rumah Ummu Salamah, sebagai riwayat menyebutkan. Ketika ayat ini turun, Nabi mengambil satu kisah namanya, satu selimut besar, satu shawl besar, dan ditutupi 5 orang. Rasulullah bersama 4 orang ini. Nabi mengatakan, Allahumma inna haula ahlu baiti. Terus Ummu Salamah, istri Nabi, dia buka shawl kisah, dia bilang, ya Rasulullah, ana min ahli baitik. Bukankah aku ini istrimu? Kenapa aku tidak ajak engkau? Tidak engkau ajak aku masuk ke sini? Dia bilang, la anti ala khair, anti ala khair, anti ala khair, anti ala khair. Kau baik, kau baik, kau baik. Tapi yang Allah inginkan ini, yang manusia siapapun wajib mencintainya. Wajib, mereka adalah manusia-manusia suci. Memang ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan bahwa setelah wafatnya Imam Hussein sebagai Ahlul Kisah yang terakhir syahid, dia punya anak-anak yang menjadi imam-imam setelah Imam Hussein. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, saya kunu min ba'di 12 imaman. Setelah aku akan ada 12 imam yang mereka adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kita tidak bahas itu, tetapi intinya ada sebuah kewajiban kita kaum muslimin dalam hidup ini, menjaga kecintaan kita kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Dan karena itu tadi Nabi katakan, adibu auladakum bi thalath, hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli baiti nabiyyikum wa tilawatil Quran. Didik anak-anak kalian, keluarga kalian, cinta kepada Nabi kalian, cinta kepada Ahlul Bait Nabi kalian, dan tilawatil Quran. Kalau kita punya itu dalam hidup ini, insya Allah
Allah akan menggabungkan kita bersama Muhammad wa ali Muhammad. Oh, pada ibu-ibu, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kita sebagai seorang muslim lebih daripada bergabungnya kita dengan Muhammad wa ali Muhammad. Gak ada yang lebih berharga. Gak ada yang lebih berharga apapun yang kita miliki di dunia ini ketimbang kita bergabung dengan Muhammad wa ali Muhammad. Siapapun kita, bergabung bersama mereka. Itulah kenapa doa yang sangat dianjurkan kita minta kepada Allah. Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammad wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammad wa ali Muhammad. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikan hidupku seperti hidupnya mereka, matiku seperti mati mereka. Berapa usia kita? Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tapi orang Indonesia ini, Pak, katanya statistik bilang usia rata-rata orang Indonesia itu 71 tahun. Sampai sana rata-rata. Yang lebih awal banyak, tapi rata-rata 70. Sekarang ini naik, asalnya 67, naik 70. Sekarang isinya lebih bagus dan sebagainya, naik usia harapan hidup. Ada yang lebih sampai 75. Mudah-mudahan antum semuanya insya Allah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah. Tapi setelah itu mana? Bawa apa kita? Saya di Jakarta sering ngantar jenazah teman-teman, guru-guru pengajian, anak-anak pengajian, ibu-ibu pengajian, sering ngantar jenazah. Pernah satu hari saya ngantar jenazah salah seorang jemaah pengajian saya yang kaya. Masuk rumahnya itu seperti lebih daripada istana, khusyuk. Ini kan istrinya minta tolong, Ustaz doain suami saya, ngasih berbagai macam hadiah, tolong Ustaz bagikan fakir miskin. Wah, semuanya kasih. Yang kita bantu dia bagikan fakir miskin, wakaf sana, wakaf sini. Ya Allah, orang fulusnya udah gak ada sedikit. Usia 70-an kuburkan, misalnya dibikin bagus, alhamdulillah. Tapi saya hitung-hitung berapa triliun dia punya duitnya. Mana yang dia bawa? Mana yang dia bawa? Bahkan mobil jenazah yang antar dia bukan mobil dari rumah dia. Mobil di rumah dia disimpan di garasi, nggak boleh keluar, takut leceh. Yang nganternya mobil jenazah dari sebuah yayasan kematian, yang usia mobilnya udah 20, 30 tahun. Yang nganter jenazah masuk dari yang lahan, nangis semua keluarganya, pulang deh sendirian dia di dalam. Punya apa? Alhamdulillah dia muslim, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Tapi yang paling berharga, ayuhal ikhwan, adalah kita bergabung bersama Muhammad wa ali Muhammad. Itu yang paling berharga. Dan ada yang lebih berharga dari itu. Itulah yang Allah katakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ini kita minta Nabi Muhammad ngasih kita syafaatnya, insyaallah. Ngasih anak-anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang tua kita. Itu yang paling berharga. Alhamdulillah di dunia rizki, alhamdulillah, syukur sama Allah. Dzalika min fadli Rabbi. Dapat rizki daripada Allah, alhamdulillah. Dzalika min fadli Rabbi.
Tapi jangan berhenti di situ. Sebagian orang dapat rezeki lebih, sebagian orang dapat rezeki sedikit, sebagian orang dikasih akhlak lebih, sebagian orang punya akhlak sedikit, sebagian orang dikasih iman lebih, sebagian orang imannya sedikit, sebagian orang dikasih, itu relatif. Tapi siapapun kita harus berjuang kita, insya Allah bergabung bersama Muhammad wa ali Muhammad. Siapapun kita, nggak perlu dilihat banyak sedikit. Ada orang ilmunya masya Allah, ada orang ilmunya sangat sedikit, tapi ketika dua-duanya bergabung bersama Muhammad wa ali Muhammad, khalas, jadi kebahagiaan bagi mereka ini. Ada orang fulusnya, uangnya masya Allah, tapi ada orang uangnya ala kadarnya, tapi kedua-duanya bisa bergabung bersama Muhammad wa ali Muhammad. Ini kita bergabung bersama Rasulullah SAW. Tapi syaratnya mau bergabung bersama Rasulullah dan keluarga Rasulullah, man mata ala hubbi ali Muhammad. Pastikan waktu mati kita dalam keadaan cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad. Dulu ada sahabat Nabi tidak pernah ketemu sama Rasulullah, namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Dia Islam di zaman Nabi, tapi nggak pernah ketemu Rasulullah. Orang Yaman dia. Ya Allah, orang Yaman dari dulu setia kepada Rasulullah SAW. Kenapa dia nggak pernah ketemu Rasulullah padahal dia hidup di zaman Rasulullah? Sebab dia punya orang tua, dia punya ibu. Ibunya nggak punya anak kecuali satu, namanya Uwais. Si ibu nggak bisa ditinggal, karena kalau dia tinggal ibunya, nggak ada yang ngurus ibunya, dan ibunya lumpuh. Tapi dia dengar nama Rasulullah, rindu betul dia dengan Rasulullah, pengen ketemu. Rindunya dia di Yaman, ketulusan dia, kecintaan dia kepada Rasulullah, dan dia sedang di Yaman, jaraknya dari Mekah ke Madinah lebih kurang 2000 km. Cintanya dia dirasakan oleh Rasulullah di Madinah. Nabi rasa itu. Sampai Nabi bilang, di sana ada manusia yang cinta kepadaku dan ingin melihat aku. Rasul tidak sebut namanya. Ada satu orang mukmin cinta padaku, rindu kepadaku, ingin jumpa denganku, tapi satu dan lain hal yang bisa datang. Nah, disebut. Uwais di sana gelisah, pengen ketemu Muhammad. Satu hari dia minta izin sama ibunya. Dia bilang, demi izinkan saya beberapa hari saja. Dia hitung perjalanan misalnya 2 hari, sampai Madinah, langsung ke rumah Rasulullah, ketemu Nabi, salim, duduk, minta berkah, pulang lagi. 1 hari, pulang lagi katanya. Ibunya bilang, ya sudah, bismillah, tepati janjiku. Dia bilang, nah. Dia jalan dari Yaman sampai ke Madinah, penuh semangat mau ketemu Rasulullah. Sampai Madinah, Rasulullah lagi nggak ada. Rasulullah lagi pergi jihad, Rasulullah. Dia tanya rumah Nabi, tanya istri Nabi, kalau nggak salah ketemu sama Ummu Salamah. Salam bilang, gak ada, kau harus tunggu sekian minggu lagi baru sudah pulang. Dan dia janji sama ibunya. Akhirnya dia pulang. 1 hari sesuai dengan janji dia pulang. Dia pulang sampai dia tepati janji ibunya, dia jaga ibunya sampai Nabi wafat. Dia gak ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi Nabi sangat menghargai cinta dan ketulusan. Sampai Nabi mengatakan, ini penghuni surga yang tidak pernah melihatku, tapi ini adalah penghuni surga. Sampai Rasulullah wafat, ibunya wafat, baru Uwais al-Qarni datang ke Madinah dan dia bergabung dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan dia menemukan ini adalah jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergabung dia dengan Imam Ali, dengan Ahlul Bait Nabi. Jadilah dia seperti Salman al-Farisi yang tidak pernah berpisah dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, kita tidak hidup di zaman itu, ya. Tapi di mana di sana ada orang-orang yang punya cinta yang tulus kepada Rasul dan kepada Rasul. Kita usahakan untuk bergabung, menunjukkan kebersamaan, dan itu insya Allah akan membawa kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kita bergabung bersama Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh punya uang lebih, kita boleh punya ilmu lebih, kita boleh punya status sosial lebih, kita boleh punya macam-macam lebih, tapi kalau kita jauh daripada Rasul dan keluarga Rasul, kita boleh tidak punya apa-apa seperti Uwais al-Qarni, seperti Abu Dhal Ghafari, seperti Fulan. Kalau kita punya rasa cinta, kita bergabung bersama Nabi dan keluarga Nabi, insya Allah itu merupakan sebuah nikmat Allah yang sangat besar yang dia berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman kita, menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita pelihara hidayah Allah kepada kita. Kita pupuk terus rasa cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad. Kita didik anak-anak kita cinta kepada Muhammad wa ali Muhammad. Dan kita baca terus salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Maulid Simtud Duror antum baca terus. Masya Allah, salawatan baca terus sebisa-bisanya. Itu semuanya akan yukaffir anis sayyi'at, kata Rasulullah. Itu semuanya akan menggugurkan dosa-dosa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala gabungkan kita bersama Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Allah berikan kepada kita akhlaknya Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Allah tanamkan dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, keluarga kita, cinta pada Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang halal dan thayyibah, yang mubarakah, yang kita bisa ziarah Muhammad wa ali Muhammad. Dan Allah juga anugerahkan kita syafaat Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa a'udzu bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi